Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asep Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 210404501022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mind mapping yang telah saya buat mengenai bimbingan dan juga konseling kelompok. Nah, langsung saja melangkah ke bimbingan kelompok terlebih dahulu. Jadi, bimbingan kelompok di sini adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kelompok kecil konseling yang terdiri dari 2 sampai 10 orang agar ini mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai dan juga pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Adapun tujuannya juga itu untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik atau konseling. Nah, dalam pelaksanaannya ini tentu menggunakan juga langkah-langkah atau beberapa tahap di dalam pelaksanaannya. Pertama itu prabimbingan, pelaksanaan bimbingan dan juga pasca bimbingan. Nah, pada tahap pasca prabimbingan, guru BK atau konselor harus menyusun RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, kemudian membentuk kelompok atau istilahnya forming. Nah, pada tahap pelaksanaan atau pembukaan, ini terdiri dari beberapa tahap juga. Ini yang pertama pembukaan, di mana guru BK harus menciptakan suasana saling mengenal, hangat, rileks, dan juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok secara singkat. Nah, pada tahap yang kedua, transisi, guru BK di sini mereview tujuan dan juga kesepakatan bersama dan memotivasi anggota untuk terlibat aktif di dalam proses bimbingan kelompok. Nah, pada tahap inti, guru BK menetapkan topik yang akan diintervensi, kemudian mereview hasil yang dicapai dan juga menetapkan pertemuan selanjutnya setelah tahap ini tersebut. Nah, pada tahap penutupan, guru BK mengungkap kesan dan keberhasilan dicapai oleh setiap anggota, kemudian merangkum proses dan hasil yang dicapai selama bimbingan kelompok. Nah, pada tahap terakhir itu pasca bimbingan, guru BK mengevaluasi perubahan yang dicapai sebelum dan juga sesudah bimbingan kelompok dilaksanakan. Kemudian menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan dan juga menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdiri juga dari beberapa teknik, yakni 3 teknik. Yang pertama diskusi kelompok, role play, dan juga homeroom. Nah, pada tahap teknik diskusi kelompok ini bermakna interaksi komunikasi antara anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu bermain peran atau role playing, yang mana maksudnya adalah dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling bagaimana melakukan dan juga menafsirkan suatu peran tertentu. Nah, dalam bermain peran ini terdiri atau terbagi dari 2 macam, yaitu psikodrama dan juga sosiodrama. Nah, dan teknik yang ketiga ini homeroom. Jadi teknik homeroom di sini artinya guru BK atau konselor berupaya menciptakan suasana rumah, seperti di rumah pada adegan kelompok peserta didik atau konseling, sehingga tercipta suasana informal dan juga penuh dengan rasa kekeluargaan. Nah, kita melangkah ke konseling kelompok. Jadi konseling kelompok yakni pelayanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang ada. Tujuannya untuk memfasilitasi konseling melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan situasi, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan juga mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sama seperti dengan kelompok ini ada langkah-langkah di dalam pelaksanaannya. Pertama itu pra-konseling, pelaksanaan konseling, dan juga pasca konseling. Nah, pada tahap pra-konseling sama dengan kelompok ini, guru BK perlu membentuk kelompok atau forming, kemudian menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Nah, pada tahap pelaksanaan konseling juga terdiri dari 4 tahap. Tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, dan juga tahap pengakhiran. Nah, pada tahap awal sama, guru BK itu perlu membangun hubungan yang baik dengan siswanya atau konselingnya. Kemudian pada tahap transisi, guru BK ini inilah jantung dari tahap dari pelaksanaan. Karena ini merupakan jembatan penghubung terkait dengan tahap selanjutnya nanti, tahap inti. Guru BK di sini mengingatkan kembali apa yang telah disepakati sebelumnya, membantu peserta didik untuk terlibat aktif dan lain sebagainya. Nah, pada tahap kerja, guru BK di sini membuka pertemuan konseling, kemudian mengeksplorasi masalah dan memfasilitasi semua anggota kelompok untuk memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan masing-masing. Kemudian pada tahap pengakhiran, guru BK di sini ya, sama seperti dengan kelompok, merefleksi dan juga berbagi pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui kegiatan kelompok atau konseling kelompok, dan juga bersama anggota kelompok mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan. Nah, pada tahap yang terakhir pasca konseling kelompok, guru BK di sini mengevaluasi perubahan apa yang dicapai dan juga menetapkan tindak lanjut ke depannya. Dan juga yang terakhir menyusun laporan konseling kelompok. Nah, mungkin hanya itu saja terkait dengan penjelasan saya terkait dengan mapping yang saya buat terkait dengan bimbingan dan juga konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.